saat itu, yaitu Ananias. Jadi dikasih tahu kepada Ananias, nanti ada orang namanya Paulus, dia akan bertobat, intinya begitu. Lalu Paulus datang ke tempatnya Ananias, dan Ananias tahu, aku tahu tentang kamu karena aku sudah diberitahu Tuhan Yesus. Mudahnya gitu, jadi ada saksi itu tadi. Jadi bukan sepihak, beda dengan nabi-nabi palsu yang cuma sepihak mengaku jadi rasulnya Allah. Saya tidak bicara agama Anda ya, tapi ini bicara kalau dalam iman Kristen setidaknya harus ada saksi. Tuh. Nah di zaman Paulus hidup kan juga ada murid-muridnya Tuhan Yesus masih hidup, ada Petrus, ada Yohanes, murid-murid yang lain kan masih hidup, saksi sejaman. Mereka semua kan akan, kalau Paulus itu ngaku-ngaku sendiri, ngajar-ngajar sendiri tentang Tuhan Yesus, ya dijewer orang banyak. Tapi ternyata Paulus pun, Petrus pun juga mengkonfirmasi, dia mengasihi. Yohanes pun juga demikian, rasul-rasul yang lain juga demikian. Murid-muridnya para rasul juga menulis, ada dokumen-dokumen itu, bahwa mereka apa? Menganggap Paulus ini adalah sebagai teladan. Gitu. Nah itu dulu. Jadi kalau dari kacamatanya Tuhan Yesus, ya adalah utusan. Rasul itu diutus kepada umat. Dalam iman kami, rasul itu artinya perwakilan dari umat, kongregasi dari umat. Demikian Kak Sulfikar pertanyaan pertamanya. Oh iya, terima kasih. Ada yang lain Pak, silakan. Tapi kan ya kalau Paulus sendiri kan bukan termasuk salah satu dari muridnya Yesus itu kan, dari yang 12. Apakah ya, Yesus? Kami ini yang di zaman modern sekarang nih, kami ini juga muridnya Tuhan Yesus. Apalagi Paulus yang waktu itu hidup sejaman. Jadi Paulus adalah muridnya Tuhan Yesus juga. Semua rasul itu muridnya Tuhan Yesus juga. Tetapi bukan 12 yang pertama. Itu. Kami ini yang di zaman modern kan juga bukan 12 yang pertama. Tapi kami adalah murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Kristus juga. Jadi apakah Paulus muridnya Tuhan Yesus? Muridnya juga. Tapi bukan 12 yang pertama. Itu pertanyaan keduanya, Kak Sulfikar. Iya. Berarti Paulus menurut Yesus itu adalah seorang rasul ya Pak ya? Ya. Dia diperintah, dia diutus. Benar, Kak Sulfikar. Berarti di agama Anda ini yang Anda sembah itu siapa Pak? Yesus apa Allahnya itu? Di sini yang membingungkan loh. Ya, pertanyaan ketiga, siapa yang disembah, Yesus atau Allah? Di sini yang membingungkan. Nah, jawabannya nih, memang bingung bagi mereka yang menyembah batu. Saya tidak bicara tentang Anda ya. Bagi yang pengiman Allah itu jadi kayak batu, tentu bingung. Kalau kami nggak bingung. Jadi siapa yang kami sembah, Yesus maupun Allah itu tidak terpisah. Sebab itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah Sang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8 dalilnya di sana. Jadi kita seperti begini, kalau pesawat tempur nih contohnya ya, yang disebut pesawat tempur itu adalah hidungnya yang lancip itu atau sayapnya yang lebar. Jadi yang mana pesawat tempur, yang lancip atau yang lebar? Ya jawabannya itu tidak terpisah, dua-duanya. Yang lancip itu hidungnya, yang lebar sayapnya. Tapi kalau orang bingung, saya tuh bingung pesawat tempur itu lancip atau lebar yang benar. Ayo jangan banyak kata-kata, langsung aja lancip atau lebar. Nah karena itu berarti dia tidak memahami keseluruhannya. Kalau kami tidak bingung. Jadi kalau ditanyakan menyembah Allah atau Yesus, atau itu berarti seperti tadi cerita pesawat tempur tadi, disuruh milih yang bagian lancipnya atau bagian lebarnya yang pesawat tempur. Ya jawabannya tidak terpisah gitu. Begitu pula Yesus dengan Allah, tidak terpisah dalam keilahiannya, karena dia adalah Sang Firman. Dalam iman kami, firman itu bukan kata-kata, tapi adalah Allah itu sendiri.
Beda dengan arti kata firman dalam agama lain, itu hanya kata-kata. Jadi dalam iman kami ada dalil tegas. Jangankan kami kita ini kan manusia. Iya. Kalau dalam Alkitab kami, dalam iman kami tegas. Malaikat itu loh, nggak usah manusia ini. Malaikat itu menyembah Tuhan Yesus. Malaikat kan makhluk roh, dia tahu mana yang Allah beneran. Dalilnya di mana malaikat itu menyembah Tuhan Yesus? Catat, Ibrani 1 ayat 6. Selain malaikat ada makhluk roh satu lagi. Itu juga menyembah Tuhan Yesus, yaitu iblis. Iblis juga menyembah Tuhan Yesus. Iblis itu kan makhluk roh, dia tahu mana yang Allah beneran. Sangkingnya dia mau kurang ajar kepada Allah, tapi dia tahu mana yang Allah beneran. Maka dia takut melihat Tuhan Yesus dan dia menyembahnya. Tertera di mana iblis menyembah Tuhan Yesus? Di Markus 5 ayat 6. Jadi kalau misalnya ada orang ngeyel, buat apa Yesus disembah? Buat apa? Ya kami jawab, lah kamu kan cuma manusia kok ngeyel. Yang malaikat aja menyembah Tuhan Yesus kok gitu. Yang iblis saja menyembah Tuhan Yesus kok. Lah kok kita yang kita yang manusia kok malah mau ngeyel, nggak ikut punya Tuhan kok malah mau melawan firman-Nya orang Kristen. Nah itu saya sudah catatkan. Lalu para rasul juga menyembah Tuhan Yesus. Di mana pastor dalilnya? Rasul-rasul juga menyembah. Di Matius 28 ayat 17. Kadang kami sering ditanya, itu murid-muridnya kalau tahu dia Tuhan kan harusnya menyembah. Mana dalilnya murid-muridnya itu menyembah? Lah ini barusan saya bacakan. Itu tadi. Selain para rasul juga murid-murid yang lebih luas juga menyembah. Tertera di mana itu? Lukas 24 ayat 52. Murid-murid juga menyembah Tuhan Yesus itu. Raja pun menyembah. Raja itu kan orang pinter. Matius 2 ayat 8, raja juga menyembah Tuhan Yesus. Kepala rumah ibadat juga menyembah Tuhan Yesus. Itu tertera di mana? Matius 9 ayat 18. Gitu. Nah karena itu bukan hanya orang Kristennya, makhluk roh itu yang malaikat itu juga menyembah Tuhan Yesus. Malaikat Gabriel pun juga berkata, ini Tuhan ini, berkata kepada Maria, nanti yang kamu lahirkan ini adalah Tuhan. Karena dalam iman kami Allah itu bisa nusul jadi manusia. Nggak ada kata-kata Allah tidak bisa, itu nggak ada. Lukas 2 ayat 16 mengatakan itu. Gabriel mengatakan ini Tuhan. Itu Kak Sulfikar pertanyaan ketiganya. Berarti Yesus lahir ke bumi sebagai Tuhan apa manusia, Pak? Yang keempat, lahir sebagai Tuhan atau manusia. Nah, lahir sebagai manusia. Kalau lahir itu sebagai manusia. Kalau Tuhan itu dalam iman kami ya, Tuhan itu bukan menunjukkan sebagai sang pencipta, tapi sebagai sang penguasa. Kalau sebagai sang pencipta, kami menyebutnya adalah, sebutannya nih bukan namanya, sebutannya adalah Allah. Dari Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah, penguasa dan pencipta. Karena dia adalah sang firman itu. Nah sebab itu apakah dia manusia? Benar. Yang dilahirkan apa? Kemanusiaannya. Keilahiannya tidak dilahirkan, karena keilahian kok. Ibarat Nebukadnezar itu orang yang menyimpang. Tertera dalam Alkitab, dia menyimpang itu. Dia mengimani Allah itu nusulnya jadi benda mati, jadi batu, semacam batu gitu, bisa menghapus dosa. Kalau Nebukadnezar hidup di zaman sekarang, dia mungkin ngotot begini, ini batu bukan sembarang batu. Keilahiannya tidak terpisah dari Allah, bisa menghapus dosa. Fisiknya cuma batu, tapi bukan batu sembarang batu. Nah kalau Nebukadnezar boleh mengimani ini batu bukan sembarang batu, maka kenapa kami tidak boleh mengimani Yesus adalah manusia yang bukan sembarang manusia? Dia adalah sang ilahi yang nusul menjadi manusia. Itu Kak Sulfikar. Jadi yang dilahirkan kemanusiaannya, tapi keilahiannya melekat. Keilahiannya bukan dilahirkan gitu. Gitu Kak Sulfikar. Oh, jadi Yesus itu manusia, bukan Tuhan, Pak ya? Soalnya dia lahirkan sebagai manusia. Nah, keliru. Yang di pertanyaan kelima bukan pertanyaan, itu congkak, itu lancang. Makanya saya kasih petunjuk, jadikan tanda tanya pertanyaan.
Karena itu kalau Anda mengatakan berarti Yesus manusia tapi bukan Tuhan, itu mengganti firman. Malaikat Gabriel aja sudah ngomong dia itu Tuhan kok. Gitu. Karena itu kalau bagi orang yang penyembah batu terasa bingung. Tapi saya tidak bicara Anda ya. Bagi orang yang dasar penyembah batu ya dia bingung. Kalau kami nggak bingung. Karena itu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia juga manusia. Kemanusiaannya dilahirkan. Tetapi ketuhanannya tidak dilahirkan. Keilahiannya tidak dilahirkan. Karena dia adalah sang pencipta. Itu. Dalilnya di mana dia sang pencipta? Kolose 1 ayat 15 diantaranya itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, dalilnya di mana? Di Wahyu 22 ayat 13. Akulah al-awal dan al-akhir. Kita tahu nama Allah itu sematanya kan juga al-awal dan al-akhir. Sang maha awal dan sang maha akhir. Tunjukkan kami, Nabi nomor berapa? Yang bisa berkata, akulah al-awal dan al-akhir. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus semata yang menyampaikan itu. Karena dia adalah apa? Sang pencipta, sang ilahi, Tuhan itu dan Allah itu. Itu Kak Sufikar pertanyaan nomor 5-nya. Jangan menyembah batu. Ya, Pak Zulfikar tetap tenang ya. Ini di bawah juga mungkin banyak yang tidak mengerti dan kurang nyambung dengan apa yang disampaikan sama Pastor Cipto ya. Pastor Cipto sebenarnya menyampaikan semuanya itu semua ada di dalam Alkitab. Jadi jangan tersinggung. Kalau Bapak merasa tersinggung berarti Bapak dong menyembah batu. Oh no. Gimana toh ya? Pastor Cipto sedang menjelaskan itu, Pastor Cipto sedang menjelaskan semua itu ada dalam Alkitab. Mau tahu Bapak Ibu supaya nanti dikasih tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kepanasan ya yang ada di bawah. Lalu Pak Zulfikar tertawa penuh sukacita Pak. Supaya jangan dikiranya orang nanti kamu yang nyembah batu beneran. Gimana sih ah? Iya maksudnya itu, yang agama siapa yang menyembah batu loh itu. Loh, kan tadi itu tidak menyinggung iman dan agama orang lain kan sudah disampaikan sama Pastor Cipto. Makanya ini saya ulang ini supaya mau tahu atau mau tertawa saja supaya dikira Bapak menyembah batu beneran. Gimana? Mau tahu? Silakan saja. Iya, supaya tahu ya bahwa di dalam Alkitab itu juga ada larangan-larangan ya. Jadi jangan Bapak Ibu otaknya mengslek dulu ya. Tolong ditaruh dulu. Bawa datang ya, supaya Bapak Ibu jangan kepanasan dulu mengira bahwa kami sedang mengintimidasi kalian. Ya, nggak penting itu kalau kami mau ngurusin iman orang lain. Oke? Baik, izin Pastor, instruksi mungkin Pastor bisa jelaskan supaya yang di bawah juga mengerti mengenai tentang bebatuan itu, Pastor. Monggo, Pastor. Ya, pertanyaan nomor 6 tentang batu ya. Kalau waktu dibicarakan tentang batu, banyak yang baper, dikira bicara agama dia. Bukan, ini bicara larangan-larangan yang dinyatakan dalam Alkitab. Juga bicara tentang contoh-contoh orang yang menyimpang yang dinyatakan dalam Alkitab. Itu, karena itu contoh orang menyimpang siapa? Ada Nebukadnezar, ada Yerobeam, ada juga nabi-nabi palsu. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yerobeam itu ya, dia itu mengimani Allah itu nusul jadi benda mati. Lalu menyuruh umatnya itu kalau sembahyang menghadap ke satu kota tertentu, namanya kota Dan. Jadi seluruh umatnya harus mengarah ke sana dan pergi ke kota itu. Kalau perlu jual tanah di desa, pergi ke kota yang dituju itu habis-habisan demi bisa ketemu benda mati itu. Itu Yerobeam. Jadi di segala zaman itu bermunculan yang mengimani bahwa batu menghapus dosa, benda mati bisa menghapus dosa. Dari kacamata iman Kristen itu begini, menghapus dosa itu hanyalah Allah. Negara adik kuasa aja nggak bisa menghapus dosa. Presidennya, Perdana Menterinya, misalnya Rusia, Jepang, Perancis, Amerika, itu kan negara-negara adik kuasa. Itu pun nggak bisa menghapus dosa. Lah kok tiba-tiba batu seonggok mati itu bisa menghapus dosa? Itu umat kurang ajar. Allah disamakan dengan benda-benda mati itu.
Allah disamakan dengan Donald Trump atau dengan Presiden Rusia gitu aja nggak pantas. Padahal itu masih pemegang kekuasaan negara dikuasa. Nah kalau Allah disebut batu menghapus dosa, ini kan kurang ajar. Yerobeam mengatakan Allahnya satu, tapi ternyata tanpa sadar disekutukan dengan batu. Bisa jadi dia berkata, aku tidak nyembah batu itu kok. Ibaratnya kalau dia hidup di zaman sekarang, dia ngomong gini, siapa yang nyembah batu? Kamu salah kan menganggap aku nyembah batu. Aku nggak nyembah batu. Nah, bagi iman Kristen, memandangnya gini, meskipun kamu merasa nggak nyembah batu, tapi kalau kamu mengimani batu bisa menghapus dosa, maka itu menyekutukan Allah. Menghapus dosa itu tidak bisa negara dikuasa. Apalagi batu yang cuma songgok mati. Makanya kami punya dalil. Kami bacakan Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Yang ilahi itu tidaklah disamakan dengan batu. Kata batu itu ditulis oleh Alkitab. Seakan Alkitab itu nyindir berarti. Mereka-mereka yang mengimani batu itu. Ternyata bukan nyindir. Memang belak-belakan dia melarang. Gitu. Jadi bukan nyindir, ini belak-belakan melarang. Tapi saya tidak bicara agama lain. Ini bicara larangan yang dinyatakan dalam Alkitab. Nalar aja, kalau dari kacamata iman Kristen, menghapus dosa itu urusannya roh. Lah kok bisa batu menghapus dosa itu? Karena itu dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29 dikatakan yang ilahi tidaklah dinusulkan, tidaklah disamakan dengan batu atau buku. Kata buku ditulis di situ sebagai ciptaan kesenian manusia. Makanya orang Kristen tidak punya hari raya nusul buku, itu tidak ada. Atau hari raya nusul batu, itu tidak ada. Tetapi kalau ada agama lain memiliki itu, kami tidak boleh mengolok. Namun yang kami bahas itu larangan dalam iman Kristen. Nah, Yerobeam itu contoh orang yang melanggar tadi. Contoh lainnya lagi siapa? Nebukadnezar juga sama. Contoh lainnya lagi siapa? Nabi-nabi palsu. Itu nabi-nabi palsu itu dicirikan sepanjang zaman itu bermunculan. Salah satu ciri dari nabi palsu itu apa? Di Imamat 26 ayat 1 mengatakan itu, yaitu apa? Menyembah batu berukir, itu cirinya. Jadi siapa orang-orang yang melanggar nih? Ada Yerobeam, banyak lagi ya, ada Agripa, ada Nebukadnezar, juga ada nabi-nabi palsu. Itu dalam Bilangan 33 ayat 52 dalilnya di situ. Maka diperintahkan Allah musnahkan itu batu berukir. Doyan sekali itu mengidolakan batu berukir. Itu tadi, itu saya tidak bicara agama tertentu, tapi itu dalil dalam iman Kristen. Imamat 26 ayat 1 juga menyatakan itu tadi. Menyembah batu berukir nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu juga punya ciri. Yaitu begini, kalau nabi yang asli, Allah itu berbicara langsung, nggak pakai kurir itu maksudnya melalui malaikat gitu, atau melalui iblis itu. Malaikat yang iblis yang dikira malaikat itu nabi palsu. Kalau dalam iman kami, nabi yang asli itu Allah bicara langsung juga kepadanya. Itu tertera dalam Bilangan 12 ayat 6. Allah itu bicara langsung kepada nabi yang asli. Hosea 12 ayat 11 dalilnya juga di situ. Allah bicara langsung kepada nabi yang asli. Tapi kalau nabi palsu lewat kurir, kurirnya dikira malaikat, ternyata bisa jadi adalah iblis yang nyamar. Makanya kami punya dalil, iblis itu nyamar jadi malaikat, dan iblis itu ada di dalam goa-goa. Hati-hati kalau bermain di goa. 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan iblis itu ada di dalam goa-goa. Dalilnya di situ. Di 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan iblis menyamar menjadi malaikat terang. Lah kalau itu nabi palsu, makanya jurusannya menyekutukan Allah, musyrik dan syirik. Menganggap batu bisa menghapus dosa, menganggap dirinya baginda sempurna, air kencingnya pun mulia. Air kencingmu kok bisa mulia itu loh? Mulia itu hanya Allah. Itu berlebihan, pastor. Air kencing disebut mulia. Nah ini terjadi seperti Agripa itu menganggap seluruh dari dirinya itu sempurna. Bahkan dia minta dibuatkan jadi patung benda mati, dimasukkan ke bait. Begitu pula Nebukadnezar menganggap dirinya baginda sempurna.
Coba kalau Anda ngomong sama pengikutnya Nebukadnezar, bagindamu kurang sempurna. Itu pengikutnya kejang-kejang kalau ngomong gitu. Gitu lah. Jadi sebab itu beda. Kalau dalam iman kami, Allah tidaklah disamakan atau dinusulkan jadi batu. Jadi kalau waktu kata batu jangan diartikan menyindir agama tertentu, tidak. Itu bicara dalil-dalil dalam Alkitab. Menyindirnya kepada Yerobeam, Agripa, Nebukadnezar, juga kepada nabi-nabi palsu. Itu. Demikian, Kak Sulkifli. Ya, kalau umat muslim itu tidak menyembah batu, tapi itu suatu perintah. Tidak ada yang tanya, Pak Zulkifli. Gak ada yang tanya. Iya, jadi bukan... Kami nggak mau tahu, kami nggak bertanya, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Soalnya ada yang antri lagi. Kami nggak bertanya dan kami nggak ingin tahu, Pak. Iya, kayak gitu. Sudah ya, Pak Zulkifli, Pak Zulfikar ya. Ada yang antri soalnya. Ya sudah. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Siap, sama-sama, Pak. Tuhan Yesus berkati. Ya, kayak gitu ya. Luar biasa ya. Tadi kita bisa belajar dari setiap pertanyaannya Pak Zulfikar. Luar biasa, keren. Ini ada Bayu Segara. Selamat pagi, Pak Bayu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Muslim apa Kristen, Pak? Muslim. Oke, baik. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, monggo, Pak. Sedikit aja, Kak. Ya, boleh. Silakan. Saya mau bertanya. Di dalam Bible itu kan setiap Yesus berucap untuk yang di atas itu kan mengatakan dia tuh menyebutnya Bapa gitu. Kan gitu. Tapi kenapa waktu dia disalibkan dia memanggil dengan sebutan Eli lama sabatani itu? Itu aja yang mau saya tanya. Oke, baik. Terima kasih. Izin Pastor, monggo. Ya, salam kenal Kak Bayu. Iya. Jumpa. Ya. Selama bertanya asal dengan rendah hati dan tulus kami sambut ya. Namun mohon selalu kami ingatkan dua hal. Mohon tidak mengolok Tuhan Yesus, atau yang nomor dua, mengartikan agama Kristen jika ini bukan agama Anda, karena menjadi bertanggung jawab di akhirat. Nah, kami senang Anda bertanya, bukan mengolok ataupun mengartikan sendiri. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sering diserangkan kepada kami, berarti itu dia kesakitan tuh, berarti dia itu bukan Tuhan, bukan Allah dia, soalnya ngomong gitu. Nah, ini keliru, itu orang yang tidak belajar. Maka ini jawabannya. Ia berkata itu karena memenuhi nubuatan kitab 1000 tahun sebelumnya, yaitu dalam kitab Mazmur 22 ayat 1. Itu dari 1000 tahun sebelumnya, yang ditulis oleh Daud. Ada perkataan, ada ayat itu, yaitu apa? Mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, karena itu untuk menunjukkan orang yang sedang melakukan karya penebusan, artinya menanggung upah dosa itu, berarti mengalami keterjauhan. Secara kemanusiaannya mengalami keterjauhan dari Allah. Jadi meninggalkan Allah tadi. Tapi orang yang nggak ngerti kan gini, oh berarti Yesus bukan Allah. Karena tidak mempelajari kitab Mazmur. Sebab itulah perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu adalah memenuhi 1000 tahun sebelumnya. Nubuatan dari 1000 tahun sebelumnya. Itu Mazmur 22 ayat 1. Tapi orang yang nggak belajar bahkan kadang bingung. Misalnya Sem sama Abraham duluan siapa? Musa sama Daud duluan siapa? Musa sama Daud duluan siapa, Kak Bayu? Kalau Musa sama Daud duluan siapa, Kak Bayu? Pak Bayu? Loh? Ya. Musa sama Daud di iman Anda ya, duluan siapa? Daud kayaknya ya. Itu jawaban benar tuh. Jadi Musa sama Daud
duluan Daud, itu benar tuh. Tapi kalau dari kacamata Kristen itu jawabannya benar-benar ngawur maksudnya. Gini loh, Pak Cipto, izin ya. Itu dari kacamata iman Kristen benar-benar ngawur. Ya, saya nggak menyinggung dengan iman, cuman saya ingin saya nggak bicara tentang iman Anda. Kalau dari kacamata iman Kristen, kalau Anda ditanya Musa sama Daud, jawabnya duluan Daud, itu jawabannya benar-benar ngawur maksudnya. Nah, karena itu kadang orang yang ngawur, bukan Anda ya, lalu mengartikan Yesus itu teriak-teriak di kayu salib, Allahku, Allahku. Ternyata orang itu tidak mempelajari kitabnya Daud. Bahkan Musa sama Daud aja ketuker duluan. Itu nggak Bayu? Pertanyaan kedua atau pertamanya tadi? Ya, begini, saya balik lagi di pertanyaan saya itu. Yang saya maksud begini loh, Pak Cipto. Yang saya tanya itu, setebal Bible itu, setiap yang namanya perkataan yang dari yang dianggap Tuhan, yang dianggap yang benar, itu tidak ada yang berbentuk lain daripada yang lain gitu, begitu. Jadi saya di sini ada satu keanehan. Kenapa ya Yesus ini mengatakan, menyebut, dia selalu memanggil Bapa. Kenapa waktu disalibkan ini? Itu nih ya. Kenapa waktu disalibkan dia memanggil tuh Elila Elila lama sabatani gitu. Itu bahasa apa di situ? Dan ini siapa ini sebenarnya? Ini maaf ini kan gitu. Kenapa dia nggak mengambil bapakku gitu istilahnya? Kenapa kau tinggalkan? Kalau setebal Bible tuh dia bapak lo memanggilnya. Itu saja. Izin. Ya, pertanyaan kedua ya, titik tekannya kan begini, berarti Bapak dan Eli. Itu ibaratnya waktu yang di Kejadian lain-lain nyebutnya Bapa. Kok yang di sini adalah Eli? Kenapa kok seakan-akan berganti? Itu bahasa apa? Langsung kami jawabkan, bahasa Aramaik yang menyerap dari bahasa yang lebih tua. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tadi. Lalu kenapa yang di lain-lain memanggil Bapa? Jawabannya tidak ada perbedaan. Karena dalam Bapak itu bahasa Indonesia ya, tentu Tuhan Yesus tidak memanggil pakai kata Bapak gitu ya, tidak. Memanggilnya adalah Abba dalam bahasa Ibrani ya, Hashem sang nama, Adonai, Elohim itu. Jadi tidak ada perbedaan. Allah kami itu tidak hilang. Kalau disebut dengan sebutan yang berbeda, kita nih orang Kristen, kami nih orang Kristen menyebut Allah kami Bapa, nggak apa-apa. Elohim, Eloi, kalau bahasa Inggris misalnya God, nggak apa-apa. Nanti orang yang bingung, lo katanya kok Elohim, lah kok kamu ngomong God sekarang? Lo orang Indonesia, lo kok ngomong Allah atau ngomong Bapa? Bingung saya, ya nggak bingung. Karena bagi kami Allah kami itu maha kuasa, ngerti segala bahasa. Allah cap model apa? Yang kursusnya cuma satu bahasa. Kalau Spanyol berarti mengatakan Eli lama sabatani ini bahasa apa deh? Aramaik yang menyerap dari bahasa Ibrani. Ibrani itu. Nah iya, bahasa Aramaik itu bahasa percakapan Tuhan Yesus yang menyerap dari bahasa Ibrani. Itu tadi. Apa masuk di situ? Sedangkan dia sehari-harinya pakai Aramaik, ini Ibrani gitu loh. Nah, sangat masuk karena begini, bahasa Aramaik itu bahasa yang lebih tua, diserap sama Arab. Makanya Arab pakai kata Allah, itu menyerap dari perkataan bahasa Tuhan Yesus. Dalam bahasa Aramaik itu Allaha. Contoh lain, sholat. Itu adalah selota kalau bahasa Aramaik. Sakat. Itu kalau bahasa Aramaik, sekota. Jadi Arab itu, pemerintah Arabnya, untuk kata Allah itu ngambilnya dari bahasanya Tuhan Yesus, Allaha, Eloah itu. Nah, bahasa Aramaiknya mengambil dari bahasa yang lebih tua, yaitu Ibrani. Semua bahasa itu kan menyerap. Nggak ada yang tiba-tiba muncul sendiri lalu ngarang sendiri, kan tidak. Menyerap. Pasti ada seperti bahasa Indonesia, kan menyerap. Seperti kata lampu dalam bahasa Indonesia itu kan menyerap dari bahasa Inggris, lamp. Itu kan kata gratis
bahasa Indonesia itu menyerap dari bahasa Belanda, gratis. Kalau Anda ke Belanda ngomong gratis, mereka ngerti, ya gratis itu. Kata Allah menyerap dari bahasa Arab. Jadi kok nggak nyambung? Ya nyambung, justru bahasa yang nggak nyerap itu bahasa yang nggak nyambung. Semua bahasa itu pasti menyerap. Ini Ibrani ini bahasa dari mana nih Pak Cipto? Ibrani adalah bahasa pertamanya di dunia, bahasanya Adam. Jadi dalam iman ada dalilnya, sebentar nanti saya bacakan. Dalam iman kami, itu nama asli Allah itu tidak mungkin bahasa Arab. Arabnya belum lahir. Jadi kalau ada orang congkak di depan kami, saya tidak bicara agama Anda, tidak bicara Anda. Misal ada orang siapapun congkak di depan kami, bahasa asli, nama Allah itu aslinya bahasa Arab. Langsung kami ketawa itu bukan mentertawakan, tapi menunjukkan data. Kamu belum lahir Arabnya. Waktu Allah mengenalkan diri kepada Abraham, nggak pakai bahasa Arab. Abraham nggak berbahasa Arab. Allah cap model apa yang linglung? Mengenalkan diri nama aslinya pakai bahasa Arab kepada Abraham. Itu bukan Allahnya kami. Nama asli Allah pasti bukan bahasa Arab dari kacamata iman kami. Karena Arabnya belum lahir. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau gitu bahasa paling awal di dunia itu bahasanya apa? Ini jawabannya. Bahasanya Adam itu sama dengan bahasanya anaknya, sama dengan bahasanya cucunya, sama dengan bahasanya cicitnya, sama di bawahnya cicitnya, terus, sama terus, sampai satu titik waktu tertentu. Barulah bahasa itu dibeda-bedakan di atas bumi itu. Diserahkan itu artinya dibeda-bedakan. Untuk sampai titik waktu mana? Nah kalau dalam Alkitab jelas catatannya, sampai 13 generasi di bawah Adam. Kalau kami cari dalam iman lain, nggak ada penjelasan seperti ini. Tapi kalau dalam Alkitab lengkap. Adam itu bahasanya sama dengan anaknya, dengan cucunya, dengan cicitnya, dengan seterusnya. Sampai satu titik waktu tertentu baru dibedakan. Titik waktu itu kapan? Sampai 13 generasi di bawahnya. Siapakah itu? Sampai orang, yaitu seorang anak dari Eber. Eber itulah Ibrani. Nama aslinya adalah Eber, yang kita nyebutnya Ibrani. Sebab itu keturunan Eber disebut keturunan Ibrani. Bahasa Eber disebut bahasa Ibrani. Jadi Eber itu 13 generasi di bawahnya Adam. Dalam iman kami dalilnya tegas. Di bawahnya Eber, anaknya Eber maksudnya, namanya Pelek. Di zaman Pelek itulah baru bahasa itu diserahkan, dibagi-bagi. Jadi dalilnya di mana, Pastor? Di Kejadian 10 ayat 25, catat itu. Saya bacakan. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek. Sebab dalam zamannya bumi terbagi. Itulah. Karena itu waktu Menara Babel itu bahasa diserahkan. Dalam zamannya Pelek ini. Jadi dari Pelek ke bawah bahasanya beda. Tapi dari Pelek ke atas, yaitu ayahnya Eber, sampai ke atas, saya bacakan nih. Kalau dalam Alkitab jelas tuh, bahasanya sama semua, Ibrani. Jadi kalau Anda bertanya, dari mana itu bahasa Ibrani? Itu bahasa pertama. Bahasa Eber itulah yang dipakai bahasa Adam. Tentu Adam nyebutnya bukan bahasa Eber, tapi artinya satu bahasa dengan Eber. Ibrani kuno, Eber kuno, bukan Ibrani yang zaman modern sekarang. Karena bahasa pasti mengalami perkembangan. Jadi Eber kuno, saya bacakan sekarang. Eber itu 13 generasi di bawahnya Adam. Sampai 13 generasi ke atasnya tuh satu bahasa semua. Ayahnya Eber itu namanya Selah. Ayahnya Selah namanya Arpasad. Ayahnya Arpasad namanya Sem. Ayahnya Sem namanya Nuh itu. Ayahnya Nuh namanya Lameh. Ayahnya Lameh namanya Metuselah. Ayahnya Metuselah namanya Henok. Ayahnya Henok namanya Jared. Ayahnya Jared namanya Mahalalel. Ayahnya Mahalalel namanya Kenan. Ayahnya Kenan namanya Enos. Ayahnya Kenos namanya Set. Ayahnya Set namanya Adam. Lo orang Kristen bisa menjelaskan ini karena apa? Tertera di Alkitab. Makanya Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau Anda bertanya dari mana bahasa Ibrani, itu bahasa pertama di dunia. Jadi nama asli Allah pasti dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Spanyol, apalagi bahasa Arab atau bahasa Portugis atau bahasa lain-lain, itu tidak mungkin. Jadi kalau ada orang Spanyol, ada orang Arab congkak, woi saya kasih tahu ya orang Kristen, nama asli Allah adalah
misalnya orang lain nih, tidak bicara agama Anda, Ulu, nama asli Allah adalah Ulu atau Olo atau Ili. Ya kami jawab, gak mungkin pakai bahasamu, kamu belum lahir, Spanyol atau Arab belum lahir. Itu Kak Bayu, pertanyaan keempatnya, pertanyaan kelimanya. Oh ya udah. Iya. Cukup Pak Bayu? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Dari kacamata imannya Kak Bayu, nama asli Allah itu pakai bahasa apa? Sebelum ada bangsa Arab itu. Kan waktu zaman Abraham, belum ada Arab itu. Nama asli Allah siapa itu, Kak Bayu? Kepada Nuh, itu nama asli Allah mengenalkannya siapa? Kepada Musa. Musa kan nggak ngomong pakai bahasa Arab. Saya nggak nyampe ke situ ya sebenarnya. Belum nyampe. Kami itu menyebut nama Allah, dan itu aja. Ya, berarti belum nyampe ya ke sana. Gak apa-apa, Kak Bayu. Enggak, nanti saya bernarasi yang enggak nanti salah pula saya dipandang sama seiman saya di bawah, mana tahu ada. Benar, karena tadi sudah ngawur sekali Daud sama Musa. Nanti jadi ngawur kedua kali. Iya, Kak Bayu, senang Anda bertanya. Kalau nggak bisa menjawab juga Anda profesional berkata tidak nyampe, itu luar biasa. Itu adab. Mantap. Terima kasih, Kak Bayu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Oke, ya. Nanti kapan-kapan naik lagi boleh bertanya Pak Bayu ya. Ya, makasih ya Kak ya. Siap. Sama-sama Pak, sama-sama. Salam toleransi ya Pak Bayu ya. Dan Yesus berkati. Oke, Sista Hana izin bertanya. Iya, apa yang mau ditanyakan request naik ya? Tadi yang request kok hilang Bapak Ibu. Bapak Ibu kepleset atau tertelan apa ini? Haleluya. Request ulang. Waduh, salam toleransi ya kan. Pak Bayu luar biasa. Welcome to Duta-Duta Perdamaian ya. Tadi juga yang pertama juga. Tadi siapa ya namanya? Ya, apa itu sayap kekejian? Apa itu Pak Man? Apa itu sayap kekejian? Request naik Pak. Nanti terpotong-potong pertanyaannya, boleh request naik ya. Daripada salah-salah dia. Iya, bagus ya. Itu namanya adab. Nah, jadi orang kalau bawa adab itu kan lebih dari kecerdasan kita ya toh. Mana ini? Oh ini Bang John. Ada Bang John naik. Oke. Selamat pagi, Bang John. Pagi, Ibu Ana. Pagi. Kristen apa Muslim, Bang? Muslim. Oke. Muslim. Iya, siap. Mantap. Oke, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan sama Pastor ya? Mau minta dibacakan dan dijelaskan satu ayat saja. Saya dengarkan nanti. Ayat Mana? itu ada di Kisah Para Rasul. Sebentar, saya Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ibu Hana minta tolong dibacakan, dijelaskan. Saya Ayat. mendengarkan saja. Ayat 36 ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya, Saat Yesus hidup, dia mengatakan Allah adalah sang pemilik kuasa langit dan bumi, bahkan Allah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dia sembahyang, sujud menyembah kepada Allah, dan semuanya. Dalam hal ini pertanyaannya, siapa Allah yang bisa membuat Yesus menjadi Tuhan? Itu Ibu. padahal Bang John tuh sebenarnya kalau membaca dari perikop dari atas aja itu Bapak bisa tuh mendapatkan jawabannya. Tapi tidak apa-apa, kami senang ya dan kami merasa sukacita. Izin Pastor, monggo. Ya, salam kenal. Salam jumpa, Kak John.
Nah, selama konteksnya bertanya asal dengan rendah hati, tentu kami sambut ya, Kak John. Kami senang Anda bertanya, bukan mengolok ataupun mau menafsir sendiri. Mohon juga tidak menafsir sendiri karena bukan agama Anda. Menafsir sendiri menjadi bertanggung jawab di akhirat karena bukan agama Anda. Nah, pertanyaannya Kisah Para Rasul 2 tadi, ayat 24 tadi ya. Ayat berapa tadi? 36, Pastor. 36 tadi ya. Nah, tapi pertanyaannya agak berbeda dari yang ini, tapi nggak apa-apa. Biasa yang di ayat ini yang diserangkan kepada kami itu gini, berarti Yesus itu dibuat oleh Allah untuk jadi Tuhan. Itu. Nah, tapi pertanyaannya ternyata agak berbelok, yaitu Allah yang mana? Allah yang siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Jawabannya ini dalam Kejadian 1 ayat 1, dalam bahasa Ibraninya. Karena Anda kan tidak mempelajari bahasa Ibraninya. Di situ dikatakan Beresit bara Elohim et. Nah, dalam kata Beresit itu ada kata Bet Res Alef. Itulah Allah yang mana? Yaitu Allah yang Sang Bapa yang tidak terpisah dari Sang Firman, yang tidak terpisah dari Sang Roh Kudus. Allah yang ini. Allah kami nggak ada lagi. Allah kami adalah Bapa yang tidak terpisah dari Firman, tidak terpisah dari Roh Kudus. Kalau Nebukadnezar bisa mengimani Allah tidak terpisah dari batu, bisa menghapus dosa, kenapa kami tidak boleh mengimani Allah tidak terpisah dari Sang Firman dan tidak terpisah dari Roh Kudus? Itulah yang membuat Yesus, sebab sudah dinubuatkan. Karena itu dalam Kejadian 1 ayat 1 juga ada bahasa Ibraninya et itu dalam 2 huruf artinya adalah al-awal dan al-akhir, alfa dan omega, alef dan taf bahasa Ibraninya. Makanya membaca Kejadian 1 ayat 1 ada kata-kata al-awal dan al-akhir atau alef dan taf. Nah, siapakah al-awal dan al-akhir itu? Itulah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sendiri berkata, tinta merah itu, dia berkata, akulah al-awal dan al-akhir. Jadi siapa yang Allah yang mana yang membuat Tuhan Yesus jadi Tuhan dan disalibkan, lalu dinubuatkan untuk mengalami karya penyalipan dan mengalami kemenangan? Ya adalah Allah yang al-awal dan al-akhir. Nah, siapa itu Allah yang al-awal dan al-akhir? Ya Tuhan Yesus sendiri. Makanya dia berkata, akulah al-awal dan al-akhir. Dalilnya di Wahyu 22 ayat 13. Di antaranya di situ. Tunjukkan kami nabi nomor berapa yang bisa berkata akulah al-awal dan al-akhir. Tidak ada, hanya Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah. Makanya Allah yang mana yang menjadikan Yesus sebagai disalib, lalu mengalami karya salib, lalu kemudian mengalami kemenangan, yaitu adalah al-awal dan al-akhir itu. Dalam Wahyu 1 ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan akulah Sang Maha Kuasa. Dalam Yohanes 17 ayat 5 Tuhan Yesus mengatakan sebelum dunia ada, aku sudah ada. Gampangnya itu begitu, yaitu sebagai Sang Allah, Sang Firman Allah itu. Jadi kalau orang yang di luar Kristen kan mengertinya Yesus itu baru ada di abad yang abad pertama itu, gampangnya begitu. Baru ada di situ Yesus. Tidak, salah itu orang tidak belajar. Tidak boleh congkak menafsirkan sendiri. Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Dia sendiri yang ngomong itu, bukan saya ngomong. Dalilnya di Yohanes 17 ayat 5. Nah, jadi Allah yang mana? Ya, al-awal dan al-akhir. Sang Bapa yang tidak terpisah dari Sang Firman dan tidak terpisah dari Sang Roh Kudus. Itu pertanyaan pertamanya, Kak John. Ya. Kalau masih di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, yang aku maksudkan ini adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia, yaitu Yesus ya maksudnya, atau salah saya lupakan, dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Seperti kita tahu di ayat-ayat yang lain, perantara itu adalah Yesus, sedangkan semua mukjizat kan dilakukan oleh Allah dengan perantara Yesus. Nah, sedangkan yang tadi itu
Allah bahkan yang membuat Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan. Yang menjadi kebingungan, besaran mana Allah sama Yesus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah lebih besar daripada aku. Seperti itu Pak Pendeta. Ya, pertanyaan kedua dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 ya. Tapi lagi-lagi pertanyaannya ternyata lebih ringan, belok dari itu. Pertanyaannya sekedar lebih besar mana? Itu tadi, Allah atau Yesus, mana yang lebih besar? Dalam iman kami, kalau besar itu artinya volume. Volume itu kan kilogram ataukah meter ataukah tidak ada, karena Allah kami itu roh. Allah kami itu melampaui segala besarnya volume itu tadi. Tapi kalau disebut sebagai besar itu dalam arti kemahakuasaan, tidak ada perbedaan. Karena itu disebut oleh Tuhan Yesus, akulah sang maha kuasa. Dalam Wahyu 1 ayat 8 mengatakan itu, karena dia adalah Allah. Keilahiannya tidak terpisah dari sang Bapa dan sang Roh Kudus, itu tadi. Tetapi dalam kemanusiaannya, ada dalil Ibrani 2 ayat 9. Dia ditaruh lebih rendah dari malaikat untuk waktu yang singkat. Yaitu waktu jadi manusia mengalami penderitaan kayu salib itu. Namun lalu mengalami kemenangan. Karena itu kami punya Filipi 2 ayat 8. Ia yang dalam keadaannya setara dengan Allah telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, merendahkan dirinya itu. Jadi dalam kemanusiaannya dia ditaruh lebih rendah untuk waktu yang sesaat. Bahkan lebih rendah dari malaikat. Itu Ibrani 2 ayat 9 mengatakan itu. Tapi dalam keilahiannya dia tidak terpisah dari sang Roh Kudus, karena dia adalah sang Firman, tidak terpisah dari sang Bapa. Jadi nggak bisa ada besaran mana. Kalau ada kata besaran mana, itu Allah cap model batu yang di surga lebih besar daripada yang batu. Itu berarti ada besar-besaran mana itu tadi. Menghapus dosa, batunya menghapus dosa, itu besar mana. Kalau dalam keilahiannya tidak ada yang lebih besar, karena dia tidak terpisah. Dalam kedagingannya dia ditaruh lebih rendah. Itu Kak John, pertanyaan keduanya. Saat Yesus berada di bumi sebagai manusia, apakah dia menyadari bahwa dia juga adalah sosok Allah tersebut? Karena di Matius 11 ayat 25 bahkan Yesus berdoa, Bapa Tuhan yang menguasai langit dan bumi, aku mengucap terima kasih kepadamu. Kalau dia menyadari bahwa dia adalah Tuhan, bagaimana dia bisa berdoa kepada Bapa Tuhan penguasa langit dan bumi? Ya Kak John, luar biasa karena bentuknya pertanyaan ya. Karena itu pertanyaan nomor 3 ada 2. Kita jadikan pertanyaan 3 dan 4. Yang nomor 3 dulu, kenapa Yesus berdoa? Kalau dia berdoa berarti kan bukan Tuhan, bukan Allah. Masa dia berdoa? Jawabannya ini, Tuhan Yesus itu berdoa karena 2 hal, karena 2 alasan. Pertama, karena memberi teladan langsung kepada manusia. Sebab dia bukan nusul jadi batu. Kalau jadi batu tidak bisa memberi teladan berdoa. Tapi karena jadi manusia, dia bisa memberi teladan. Nah, kalau kita di guru SMP, zaman SMP ada guru gitu di depan kelas, sedang memberi teladan. Misalnya guru itu di depan kelas berkata, anak-anak, dengarkan Bapak Guru ya. Nanti kalau ada guru lewat, ayo disapa anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Gitu. Lah gurunya ngomong begitu. Apakah berarti gurunya itu adalah sekedar cuman jadi murid? Tidak, dia tetap seorang guru, tapi sedang memberi teladan. Dalilnya di mana? Yohanes 13 ayat 15. Teladanilah aku. Dalil berikutnya di mana? Di Yeremia 10 ayat 5. Kalau batu tidak bisa memberi teladan. Karena itu Tuhan Yesus berdoa, karena apa? Karena bukan nusul jadi batu. Kalau jadi batu bisa ngasih berdoa, ngasih teladan berdoa, tidak bisa. Dalil berikutnya di Yesaya 46 ayat 7. Kalau nusul jadi batu, tidak bisa ngasih contoh atau ngasih teladan apa-apa. Bahkan untuk dipindah tempat aja batu harus digotong-gotong, ditolong-tolong manusia. Apalagi mau ngasih contoh, tidak bisa. Allah cap model apa yang nusulnya jadi batu? Itu tadi. Nah, itu alasan pertama kenapa dia berdoa. Alasan kedua, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Memang karena dalam keadaan
keberadaannya sebagai manusia, dia juga harus berdoa. Itu. Karena itulah tadi yang saya bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dia yang setara dengan Allah merendahkan dirinya menjadi manusia. Yang tadi. Dalam keberadaannya manusia, dia harus berdoa. Ini tadi. Berarti Yesus tidak menyadari bahwa dia adalah sang Tuhan ya Pak Pendeta? Nah, ini pertanyaan keempat, apakah dia sadar waktu hidup itu, dia sadar nggak kalau dia itu Tuhan? Sadar, sesadar-sadarnya. Makanya ada dalil bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 dalilnya di sana. Karena dia Tuhan, dia juga bisa tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Makanya dia berkata apa? Aku akan disalibkan. Itu mengulang 4 kali perkataan itu. Kan belum terjadi waktu itu disalibnya. Tapi dia sudah berkata dulu, aku akan disalibkan dan aku akan bangkit di hari ketiga. Itu Tuhan Yesus mengatakan berkali-kali itu. Di mana dalilnya? Di Matius 20, catat tuh, Matius 20 ayat 19. Aku akan disalibkan dan bangkit di hari ketiga. Markus 8 ayat 31. Aku akan disalibkan dan bangkit di hari ketiga. Matius 26 ayat 2. Aku akan disalibkan tadi. Jadi sadar bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan dia berkata apa? Aku berkuasa menyuruh malaikat-malaikatku. Kita tahu pemilik malaikat itu kan hanyalah Allah. Nabi nomor berapa yang bisa menyuruh-nyuruh malaikat? Kami mencari nabi nomor 24, 25, nomor berapapun maksudnya. Tidak ada yang bisa seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkuasa mengutus dan menyuruh malaikat-malaikatku. Kita tahu pemilik malaikat hanyalah Allah. Dia juga, Tuhan Yesus juga berkata apa? Dia berkuasa menyuruh nabi-nabinya. Itu. Kita tahu pemilik nabi itu siapa? Allah. Ada nggak nabi nomor berapa yang berkata, aku punya kuasa menyuruhi nabi-nabi yang lain? Nggak ada. Hanya Allah yang boleh ngomong kayak itu. Dalilnya di mana, Pastor? Tuhan Yesus ngomong itu. Catat di Matius 23, 34. Tuhan Yesus berkata itu. Aku berkuasa untuk menyuruh nabi-nabiku. Itu. Jadi dia sadar bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Pak Pendeta sempat mengatakan Yesus ingin disalibkan ya, atau apa tadi tuh bahasanya tadi? Tetapi dia tahu apa yang akan terjadi. Ya, akan terjadi ya. Di Yohanes 8 ayat 37 sampai 47 di situ kan jelas bahwa kamu keturunan Abraham, kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-firmanku. Dilanjut lagi, kamu berasal dari bapakmu yaitu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu untuk membunuh manusia. Manusia dalam hal ini kan siapapun lah. Itu jadi Yesus kan sebenarnya melarang untuk jangan membunuh aku atau jangan membunuh manusia, karena itu adalah keinginan bapakmu yang dimaksud adalah iblis. Nah, bagaimana tadi Pak Pendeta bisa bilang bahwa Yesus sendiri tahu bahwa dia akan disalib dan dibunuh, itu Pak Pendeta, sedangkan dia kan melarang di sini. Kalau membunuh itu perbuatan iblis kata Yesus, gitu Pak Pendeta. Iya, pertanyaan yang nomor 5 ya. Kan kata Pastor dia tahu bahwa Yesus tahu akan disalibkan. Benar, dia tahu karena dia Tuhan. Tapi kok dia melarang untuk membunuh, Pastor? Seakan bertentangan. Tidak bertentangan. Memang mereka membunuh itu salah. Makanya Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib. Waktu disalib itu, ampunilah mereka. Berarti mereka salah tadi. Lalu mereka tidak bisa membunuh karena Tuhan Yesus punya dalil. Yohanes 10 ayat 18 mengatakan apa? Aku memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Tunjukkan kami nabi nomor berapa yang bisa berkata gitu. Hanyalah Allah sang pemilik nyawa yang bisa berkata, aku berkuasa memberi nyawaku dan mengambilnya kembali. Jadi mereka itu memukuli Tuhan Yesus kan, melecut, lalu memahkotai duri. Itu pakunya besar-besar. Itu kalau melecut pakai cambuk, ujungnya itu bukan cambuk biasa, dikasih duri besar-besar, bukan duri, cawat besar-besar begitu, duri yang besar. Sekali kena tubuh, itu tubuh tercongkel. Lah itulah Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib. Itu kan berdosa semua mereka. Jadi itu salah. Jadi kalau Anda katakan kontradiksi, tidak, itu memang salah. Mereka salah. Karena itu Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang akan terjadi pada dirinya.
Karena dia kan adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia tahu. Tapi perbuatan manusia-manusia itu, waktu itu, yang memukuli, menyalibkan, memaku, menombak, meludahi, mengolok-ngolok, bahkan sampai hari ini, itu berdosa. Karena itu kami punya dalil Ibrani 10 ayat 29. Beratlah hukuman bagi yang mencela Tuhan Yesus. Nah, ini sembari pelajaran sejarah tambahan untuk Anda. Makanya waktu penjajah Romawi, Pontius Pilatus kan berkata gini, aku nggak ketemu salah apa-apa atas Yesus ini, nggak salah apa-apa dia, gampangnya itu begitu. Tapi kan ahli-ahli Taurat ngotot, orang Farisi ngotot, yang congkak-congkak ngotot, nggak apa-apa, salibkan aja. Lalu Pontius Pilatus mencuci tangannya, maksudnya tuh aku nggak mau tertanggung atas darahnya dia. Tetapi orang-orang Israel sebagian kan kurang ajar waktu itu, berkata apa? Tanggungkan darahnya kepada kami. Kata mereka begitu. Ternyata kejadian benar. Akhirnya satu bangsa itu musnah. Kira-kira sekitar 40 tahun kemudian habis. Itu musnah, bait Allah pun musnah. Karena Tuhan Yesus sudah menubuatkan. Tetapi mereka akan mengalami pemulihan. Dari musnah itu tidak punya negara lagi. 2000 tahun tidak punya. Ini bukan bicara politik ya. Ini sejarah. Satu-satunya bangsa di dunia yang sudah hilang 2000 tahun. Tapi lalu bisa muncul kembali. Itu hanyalah Yakub ini. Yakub itu Israel. Israel zaman sekarang kan sering dibenci karena masalah politik negara. Sebenarnya Israel itu kan nama orang. Satu-satunya bangsa di dunia yang hilang 2000 tahun. Gara-gara waktu itu sebagian Israel congkak, tanggungkan darahnya Yesus ke kami. Itu kan salah makanya. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu itu salah, mau membunuh, itu salah. Terus berkata, tanggungkan darahnya kepada kami. Oh, ngotot ini. Ya akhirnya apa? Benar tertanggung. Habis satu bangsa itu. Hilang. Lalu kemudian bait Allah pun hilang. Nggak punya negara. Sampai 2000 tahun kemudian. Negara itu muncul lagi. Diakui PBB. Itu. Hingga hari ini. Karena dia adalah orang yang bandel. Tapi dia umat pilihan. Yang akan banyak dihajar. Tetap untuk menjadi dia diperkenan kembali. Itu ketika Yesus tahu bahwa membunuh itu tidak boleh karena itu mengikuti perbuatan iblis. Lalu Yesus berkata di Lukas 23:34, ya Bapa, ampunilah mereka. Bahkan di Matius 6 ayat 14 Yesus mengatakan, Bapa yang di surga yang akan mengampuni kalian. Saat itu Yesus ada di bumi. Berarti mereka terpisah ya, karena Bapa yang ada di surga sedangkan Yesus ada di bumi yang berdoa kepada Bapa di surga, yang mengatakan bahwa Bapa di surga lah yang akan mengampuni. Mereka ini terpisah atau satu sih sebenarnya Pak Pendeta? Ya, pertanyaan ke-6. Kalau Yesus di bumi, Bapa di surga, apakah mereka terpisah? Keilahiannya tidak pernah terpisah. Hanya pengikut penyembah batu yang bingung. Saya tidak bicara Anda ya. Tapi seperti Yerobeam, pasti bingung. Kok ada yang di bumi Yesus, kok ada yang di surga Bapa. Nah, karena Allahnya itu macam kayak batu. Kalau lagi di satu tempat, nggak bisa di tempat lain. Kalau lagi di utara, nggak bisa di selatan. Kalau sujud sembah harus ke arah kota itu. Itu Yerobeam melakukan itu. Kalau Allah kami bisa di atas sekaligus di bawah di saat yang sama. Ada dalilnya, ada di surga sekaligus bisa di bumi. Itu Allahnya Kristen. Allah cap model apa? Yang kalau lagi di atas nggak bisa di bumi. Sehingga umatnya bingung. Loh, kamu lagi di bumi, di surga kosong dong. Itu umat cap model batu. Itu tadi. Kalau bertanya kalau Yesus di bumi terpisah dong, berarti Allah kosong. Nah, itu bukan Allah Kristen. Makanya kami punya dalil Yeremia 23:24. Mengatakan apa? Allah itu memenuhi langit dan bumi. Kami juga punya dalil 2 Tawarikh 6 ayat 18. Bahwa Allah itu bukan cuma duduk-duduk di surga, di kursi di singgasana. Kalau Allah cuma duduk-duduk di singgasana, di kursi di surga, berarti kursi lebih gede daripada Allah. Lah kalau dalil kami tidak begitu. Allah kami jauh lebih maha kuasa. Tertera dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18 mengatakan apa? Langit dan segala langit tidak dapat menampung Allah. Itu. Nah, karena itu Mazmur 139 ayat 6 sampai 8 juga mengatakan apa? Kami ini kemana-mana, mau ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ketemu Allah.
Jadi Allah kami kalau lagi di surga bisa di bumi. Semudah itu, Kak John. Nggak bingung kami. Hanya pengikutnya batu yang bingung. Kalau lagi di bawah, kosong dong di surga. Lah karena mengimani satu kayak batu. Kalau lagi di utara harus disujud sembah di satu tanda panah. Maka nggak bisa di selatan. Itu tadi. Beda. Itu Kak John, pertanyaan ke-6-nya. Oke, baik, terima kasih. Melenceng sedikit Pak Pendeta, saya lari ke ayat di mana Roh Kudus, karena Yesus kan juga adalah Roh Kudus, betul ya? Keliru, Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Itu Tuhan Yesus. Tapi Anda bulatkan dulu pertanyaan nomor 7-nya supaya nggak terpenggal. Iya. Karena dalam Kisah Para Rasul lagi, saya suka di Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Mereka ini, atau dalam kurungnya itu adalah Paulus, kan melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan saat Yesus masih hidup, ini kan ceritanya setelah Yesus mati itu ada Roh Kudus, atau kita istilahkan Roh ya Yesus melarang Paulus memberitakan Injil ke tanah Asia. Saat Yesus masih hidup, dia jelas mengatakan, aku diutus hanya untuk bangsa Israel, umat yang sesat dari bangsa Israel. Nah, kenapa kok Yesus sudah mengatakan dia diutus untuk bangsa Israel, bahkan setelah dia mati pun dia masih melarang Paulus untuk jangan sebarkan Injil ke Asia, tapi kenapa Paulus masih tetap nekat melarang atau menolak perintah Tuhan? Itu yang saya tanyakan Pak Pendeta. Ya, pertanyaan yang nomor 7 atau nomor 8 nih ya. Sekali lagi Anda membacakan itu, tapi pertanyaannya menjadi lebih mudah. Coba saya persulitkan dulu ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7 tadi itu. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Jawabannya bukan. Nah, seharusnya Anda bertanyanya begini, ini supaya lebih tajam. Tapi Anda tidak bertanya, cuman nggak apa-apa, kita bahas ya. Di ayat 6 kan dikatakan Roh Kudus itu mencegah Paulus supaya tidak ke sana karena ada bahaya. Lalu di ayat 7-nya dikatakan Roh Yesus juga tidak mengizinkan mereka. Nah, dari situ pertanyaannya kalau mau tajam gini, berarti Roh Kudus sama dengan Yesus. Apakah begitu? Ini dulu kita bahas. Jawabannya tidak sama. Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Sayangnya Anda kan tidak belajar Ibrani. Kalau belajar Ibrani mengerti. Karena itu dikatakan heteron. Alon parakleton, bukan heteron. Kalau heteron itu dalam bahasa Yunaninya ya, itu berbeda dari jenis yang berbeda. Tapi kalau alos atau alon parakleton itu berbeda tapi dari jenis yang sama. Jadi karena itu bukan dikatakan heteron. Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu dalam keilahiannya tidak terpisah. Karena Sang Firman tidak terpisah dari Sang Roh Kudus. Karena itu disebut dari jenis yang sama, tidak terpisah, hakikatnya sama, yaitu Allah. Tetapi berbeda, bisa dibedakan namun tidak terpisah. Jadi Tuhan Yesus bukanlah Roh Kudus. Makanya dia berkata, aku mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus itu. Lah kata yang lain itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah begini, kalau di bahasa Indonesia kan, aku mengirim penolong yang lain yang berbeda tapi tidak terpisah dari aku keilahiannya. Gampangnya begitu. Karena itu disebut alon, alos parakleton. Dari kata dasar alos itu bukan heteron parakleton, bukan. Kalau heteron berarti sama sekali berbeda, tidak tidak terikat, artinya terpisah. Tapi kalau ini alos, artinya berbeda namun tidak terpisah. Jadi Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Itu. Lalu pertanyaan itu berlanjut ke pertanyaan nomor 8, yaitu kenapa kok Roh Yesus tidak mengizinkan mereka? Ya karena Roh Kudus memberikan kepada Paulus, karena mereka akan mengalami bahaya di situ. Tapi lalu kemudian Paulus kan akhirnya kami ini dekat dengan Allah, makanya kami bercakap-cakap. Makanya Paulus juga berkata, lalu akhirnya dia tetap pergi ke sana, itu tadi. Tapi kalau pertanyaannya sekedar kenapa kok dilarang, ya karena ada bahaya di situ. Itu Kak John, pertanyaan nomor 8-nya. Oke, siap. Terima kasih, sangat jelas sekali. Lalu pertanyaan seputar kedatangan Yesus kedua kalinya. Ini sebenarnya sudah saya
pernah bertanya waktu itu, tapi saya masih kurang puas mendengar jawaban. Tidak saya bantah ya, cuman ingin mendengarkan jawaban. Saat Yesus masih hidup, jelas ya, dia mengatakan Bapa, Tuhan langit dan bumi. Namun setelah Yesus mati, di Matius 28 ayat 18, dia mengatakan segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepadanya. Itu ada. Lalu Yesus pun juga mengingatkan bahwa jika ada yang mengatakan, jika ada yang bertemu aku di padang gurun, di dalam bilik, janganlah kau percaya, karena akan ada penyesat-penyesat palsu yang datang memakai namaku dan bergelar Kristus. Nah, saat Yesus datang kedua kali, dia sudah mengatakan bahwa saya akan datang di balik awan-awan, semua mata manusia akan melihatnya, diiringi malaikat-malaikat yang akan meniup sangkakala, dan akan terjadi kiamat, matahari gelap, segala macam. Nah, pertanyaannya ketika Yesus sudah mengingatkan, kalau ada yang mengaku bertemu aku, jangan kau percaya, karena nanti saya datang itu bersama malaikat, semua mata melihat. Lalu, siapakah yang dilihat Paulus? Karena Paulus pun tidak melihat wajah. Bahkan dia bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Dan bagaimana dia tahu bahwa ada cahaya itu adalah Tuhan? Itu Pak Pendeta. Iya, ini pertanyaan ke-9 ya. Ini jutaan kali sering ditanyakan ke kami. Ibaratnya kami bosan, tetapi kami tidak ada lelahnya karena kami penuh sukacita tadi. Tapi ini sering dilontarkan. Saya pertajam pertanyaannya supaya menjadi pembelajaran juga bagi yang dalam Kristen. Jadi kan begini, katanya Tuhan Yesus waktu datang kedua kali seluruh dunia bisa lihat. Lah kok Paulus itu ngaku lihat Tuhan Yesus? Berarti Paulus itu bohong, ngaku-ngaku jadi rasul tuh, gak ada yang lihat. Nah, bagaimana itu menjelaskannya? Sederhana saja, kalau orang Kristen tidak bingung ini tadi. Karena yang dimaksudkan kedatangan kedua kali itu akhir zaman. Kedatangan yang secara fisiknya, badaniah. Karena dia dalam tubuh kemuliaan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa hadir di saat-saat ini. Karena banyak itu orang-orang yang agama lain sebelumnya lalu menerima Tuhan Yesus, lalu mereka melihat penglihatan. Baru kemarin di berbagai ruangan cerita. Kemarin di ruangan siapa ya? Saya lupa. Di ruangan Jeki juga ada yang cerita. Banyak di ruangan Kak Hana juga banyak melihat penglihatan ini tadi. Jadi bedakan. Kalau yang kedatangan dua kali itu secara badaniah juga dalam tubuh kemuliaannya untuk hari penghakiman. Jadi waktu ke Paulus itu tetap Tuhan Yesus, tapi bukan diartikan kedatangan kedua kali dalam tubuh kemuliaan itu. Saya kira itu sebagai cahaya. Nah, tahu dari mana kalau Paulus itu nggak bohong? Ini jawabannya, karena ada Ananias, ada saksi. Selain kepada Paulus, waktu Tuhan Yesus menampakkan, memerintahkan, dan akhirnya membuat Paulus bertobat dan mengutus Paulus, perintah ini, Tuhan Yesus juga mendatangi Ananias. Menceritakan kepada Ananias, nanti ada orang datang ke kamu namanya Paulus, dia bertobat. Dia orang yang aku pilih untuk memberitakan Injil. Ananias ini nggak kenal sama Paulus sebelumnya. Paulus ya nggak kenal sama Ananias sebelumnya. Berarti ini ada saksi. Jadi kalau Paulus mau bohong, nggak bisa klop sama Ananias. Ananias itu pada dasarnya nggak suka. Makanya Ananias ngomong, orang ini kan terkenal yang bunuh-bunuhin Kristen. Gampangnya itu gitu. Lah masa ini yang disuruh? Kata Tuhan Yesus apa? Aku memilih orang ini untuk menjadi alatku. Karena itulah menjadi utusanku. Sebab itu tidak bisa Paulus bohong itu. Karena ada Ananias. Kalau di kami itu harus ada saksi. Tidak bisa ngaku-ngaku sendiri. Misalnya bertemu Allah. Atau ternyata tidak bertemu Allah. Bertemu malaikat saja. Dari pantai, dari gua. Itu ngaku-ngaku. Saya tidak bicara agama Anda. Tapi kalau dalam iman kami. Tadi saya membacakan kepada penanya sebelumnya. Karena itu Paulus nggak mungkin bohong. Dalam iman kami ada begini, nabi yang asli itu kalau bukan palsu ya, maka Allah berbicara langsung kepadanya. Selain lewat malaikat, tapi juga bicara langsung kepadanya. Bukan cuma lewat kurir. Kurir itu maksudnya lewat malaikat itu. Jadi kalau hanya lewat kurir itu nabi palsu. Nabi palsu misalnya di dalam goa atau di pantai ngaku ketemu kurir. Cuman kurir ketemu Allah, ternyata malaikat. Dikira malaikat, ternyata adalah iblis. Itu tadi. Karena itu dalam iman kami ada dalil tegas.
Kalau nabi asli, itu Allah berbicara langsung. Dalilnya catat, Bilangan 12 ayat 6. Jadi yang menemui Paulus adalah Yesus, karena berbicara langsung. Tidak melalui kurir, tidak pakai ongkir, itu ibaratnya. Tidak pakai melalui kurir, berbicara langsung kepadanya. Nah, jadi hati-hati kalau lalu misalkan nabi palsu itu justru itu disangsikan kalau nggak ada saksi, nggak ada Ananiasnya, nggak ada saksinya maksudnya. Lalu kemudian ternyata dikira ketemu Allah, ternyata cuma ketemu malaikat. Malaikat pun dikira malaikat, ternyata iblis. Misalnya ketemunya dalam gua. Makanya kami punya dalil 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat berdosa, yaitu iblis itu adanya di dalam gua-gua sembunyinya. Lalu di 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan apa? Iblis itu menyamar jadi malaikat terang. Jadi iblis menyamar jadi malaikat terang, masuk di dalam gua-gua. Gitu. Lah ciri dari nabi palsu yaitu Allah nggak bicara langsung kepadanya, tapi lewat kurir. Itu berarti nabi palsu kalau cuma lewat kurir saja. Itu Kak John. Karena itu kalau Paulus beda, nggak lewat kurir, Allah langsung dan ada saksinya, ada Ananias. Ya, itu Kak John. Boleh pertanyaan terakhir kalau sudah kebanyakan. Jadi saat Yesus hidup, bahkan sampai dia mati, itu dia menjalankan semua apapun yang dilakukan di kaum Yahudi, seperti sunat, babi haram, sujud menyembah, bahkan sampai mati pun dia dikafani, tidak pernah ke gereja juga Yesus kan. Nah, kenapa kok kita sebagai pengikut Yesus tidak ber-Yahudi saja seperti Yesus waktu dia masih hidup sebagai seorang rabi Yahudi bahkan? Itu pertanyaan saya, Pak Pendeta. Oke, pertanyaan ke-10 ya, pertanyaan terakhir. Kalau Yesus itu begini dan begitu, bersunat dan segala macam, kenapa kok orang Kristen tidak melakukan itu? Gampangnya itu begitu. Jawabannya ini, karena kami melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Semudah itu. Karena itu ada dalil Matius 23:27. Tuhan Yesus mengatakan apa? Orang yang meninggikan tata ibadahnya, sujudnya, makanannya, merasa paling halal, bajunya merasa paling benar, cuci tangannya seibaratnya sebelum sembahyang, cuci wajahnya merasa paling benar sebelum sembahyang. Orang-orang kayak gitu tuh kata Tuhan Yesus apa? Kuburan itu. Apa itu kuburan? Kata kuburan bukan saya mengatakan, Tuhan Yesus yang mengatakan. Kuburan itu artinya gini, nampak putih dari luar. Kuburan itu kan dari luar nampak putih, tapi dalamnya busuk. Karena itu Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan, ayo ikut saya seperti ini. Tidak. Yang disuruh teladani itu adalah apa? Bahwa manusia itu tidak boleh congkak. Congkak itu artinya begini, bukan karena gaya berjalannya, itu bukan. Congkak itu artinya amal dan puasa dijadikan modal untuk mencicil hukuman dosa. Makanan halal, baju ibadahnya dijadikan modal untuk mencicil hukuman dosa. Nggak laku itu. Karena baju ataupun makanan ataupun puasa itu semua sudah tercemar manusia yang sudah kotor berdosa. Yang kotor tidak bisa membersihkan yang kotor. Karena itu kami melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan mengajarkan berdoa bukan sujud-sujud, tidak begitu. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Masuk ke dalam kamar nggak apa-apa. Berdoalah, tutup dalam kamar, jangan seperti orang-orang yang kayak kuburan itu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka kalau berdoa pakai suara keras-keras. Suara keras-keras itu mengerti. Kalau zaman sekarang mungkin pakai speaker gitu, supaya didengar orang banyak. Kata didengar orang banyak itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan seperti model kayak gitu, kuburan tuh. Makanya kalau orang Kristen itu diolok-olok, kafir kamu, kafir kamu. Orang Kristen diajar tidak membalas. Tapi dalam hati orang Kristen ingat dalil Matius 23:27 bahwa orang yang mengolok itu kuburan. Karena dia menjadikan makanan halalnya, sunatnya, baju ibadahnya itu menjadi modal untuk nyicil hukuman dosa. Tidak laku. Karena bajumu, pahala, ataupun amal, ataupun makananmu, itu tercemar kotornya kamu, yaitu berdosa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kayak makanan tuh, bukan apa yang masuk ke mulut,
yang menjadi najis, tapi apa yang keluar dari mulut itu yang najis. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Soal beryahudi-nya Pak Pendeta, maksudnya Yesus kan beryahudi sampai mati. Kenapa kita tidak menjadi Yahudi saja gitu Pak Pendeta? Pertanyaan 11 ya. Peri maksudnya bagaimana? Kurang mendengar tadi. Peri Yahudi maksudnya bagaimana? Yesus kan dari hidup sampai mati mengajar pun dia beryahudi, dikafani dengan adat Yahudi. Kenapa kita tidak menjadi Yahudi saja, kok malah menjadi beryahudi? Maksudnya beryahudi itu melakukan yang tadi itu, tata cara itu tadi. Menjadi Yahudi. Menjadi Yahudi saja. Karena Yesus tidak pernah menyebut Kristen dalam pengajarannya dia. Oke, ini berarti ada pertanyaan 11 dan 12 tentang Kristen, lalu sebelumnya tentang yang Yahudi, ya. Maka kami jawabkan dulu yang tentang nomor 11. Itu kan mengulang lagi. Maka Tuhan Yesus mengajarkan begini, bukan artinya kamu semua harus jadi Yahudi, nggak pernah diperintahkan gitu. Bahkan diperintahkan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Berarti nggak harus Yahudi, semua bangsa muridku. Dan Tuhan Yesus nggak pernah menyuruh gini, saya nggak main handphone, kalian juga nggak boleh pakai main handphone. Lalu kafan, lalu harus begini, harus begitu, tidak ada. Makanya Tuhan Yesus menegur orang-orang yang kayak begitu. Ibaratnya Tuhan Yesus kan nggak naik mobil, belum ada mobil, belum ada handphone. Lah kok kamu pakai handphone, pakai mobil, junjunganmu yang nggak pakai mobil, nggak pakai handphone. Itu tadi. Karena sederhana, karena Tuhan Yesus nggak pernah memerintahkan. Karena itu Tuhan Yesus memerintahkan adalah apa? Jangan jadi kayak kuburan. Kuburan itu apa? Itu tadi, merasa sunatnya, kafannya, makanan halalnya, merasa lebih halal, bisa jadi modal untuk nyicil. Justru ini orang-orang kuburan. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa nggak melakukan itu? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, orang-orang kayak gitu kuburan. Termasuk kalau berdoanya keras-keras. Ngerti kata keras-keras tuh? Kalau zaman sekarang mungkin pakai speaker. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya didengar orang banyak itu. Kata didengar orang banyak itu Tuhan Yesus yang mengatakan. Itulah namanya adalah apa? Kuburan. Lah kami kan harus mengikuti perintah. Nah itu sudah pertanyaan nomor 11. Karena itulah bagi kami kalau ada orang ngomong, kalian tidak mengikuti Yahudi. Ya memang kami tidak harus jadi Yahudi. Jadikan semua bangsa kok, bukan hanya Yahudi. Lalu pertanyaan nomor 12. Pastor, Tuhan Yesus kan itu Yahudi. Kan dia tidak pernah ngomong kata Kristen dalam hidupnya. Itu tadi. Maka kami jawab, itu orang tidak belajar. Yahudi sama Kristen itu lebih tua Kristen. Iman pertama di dunia itu adalah Kristen. Dalilnya sebentar saya bacakan. Saya bukan bicara agama pertama. Karena kalau agama itu data KTP, data sensus kependudukan. Zamannya Adam belum ada KTP. Jadi saya bicara agama, bicara iman, bukan agama. Iman pertama di dunia adalah Kristen. Kalau nabi palsu, seperti Lia Eden misalnya, ada juga dari Arab, nabi palsu, mengaku punya kitab sempurna. Dia juga bisa mengatakan agama pertama Adam adalah agama dia. Waktu saya mengatakan nabi palsu dari Arab, tidak bicara iman Anda ya. Itu kejadian 11 tahun lalu, ada orang dari Arab ngaku nabi juga, udah tangkap polisi. Anda bisa cari itu beritanya, dari Arab, seperti itu. Banyak bermunculan di segala tahun nabi-nabi palsu. Dia bisa berkata, agama paling tua, agama Adam adalah agamaku. Kalau orang Kristen gampang ya, enggak mengimani. Karena apa? Nggak ada dalam Taurat. Nggak ada perkataan Allah bahwa iman pertama adalah agamamu, itu nggak ada. Tapi kalau Kristen ada. Itu tadi, dalam perkataan Allah melalui nabi-nabi terdahulu dalam Taurat. Di mana Pastor? Sejak Alkitab setebalnya kami, sejak halaman pertama, sudah menyatakan Kristen. Tentu Kristen itu kan bahasa Indonesia ini ya, bukan ditulis Kristen tuh. Kristen itu kan artinya pengikutnya Yesus Kristus. Kalau pengikutnya slang disebut slankers. Lah kalau slangnya sendiri bukan slankers, karena dia kan biangnya, sumbernya slankers. Kalau slang adalah slang, bukan slankers. Slankers itu pengikutnya. Jadi kalau misalkan di mana slang itu berkata akulah slankers, ya memang dia bukan slankers, dia itu slangnya. Pemusik itu misalnya. Begitu pula Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Kristusnya. Yang ngikuti dia namanya adalah Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau istilah kata Kristen baru muncul di Antioquia, istilah kata-katanya. Tapi iman pertama itu adalah Kristen. Dalilnya di mana? Saya tunjukkan sekarang.
Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Adam itu imannya Kristen. Kok bisa ngomong gitu, Pastor? Manusia pertama adalah Kristen, bukan agama ya. Karena agama belum muncul, artinya belum ada data KTP. Jadi iman, saya bukan bicara agama. Pastor kok bisa ngomong iman pertama itu Kristen? Dalilnya di mana? Di halaman pertama Alkitab sudah dinyatakan. Di mana itu? Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini. Manusia diciptakan mengikuti Kristus, yaitu seturut gambar dan rupa Allah. Seturut itu berarti mengikuti. Gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus Kristus. Di mana, Pastor? Gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus Kristus, yaitu dalam Kolose 1 ayat 15. Mengatakan apa? Dia, yaitu Yesus Kristus, adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi manusia, Adam dan Hawa itu diciptakan mengikuti Kristus. Pengikut Kristus. Mengikut Kristus. Pengikut Kristus itu Kristen. Sebab itu, Adam dan Hawa adalah apa? Kristen. Itu tadi. Jadi jangan berani-berani congkak di depan iman Kristen. Agama pertama adalah punyaku. Lah nggak ada perkataan Allah tentang kamu akan lahir. Di nabi-nabi sebelumnya nggak ada tentang kamu, agamamu akan lahir, junjunganmu akan lahir jadi rasul, nggak ada. Saya tidak bicara agama Anda. Tapi seperti Lia Eden ngaku nabi palsu, lalu ngaku nabi tapi kan palsu. Lalu ada orang dari Portugal juga ngaku nabi. Agama pertama adalah milik dia. Lalu dari Arab juga gitu. Ada yang seperti itu, kejadian 11 tahun lalu, 2014. Ya orang Kristen tidak mengimani, karena apa? Nggak ada perkataan Allah, agama pertama itu punyamu. Kalau Kristen ada, iman pertama itu adalah Kristen. Itu tadi. Dalilnya tegas tadi, kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Seturut itu berarti mengikuti. Mengikuti gambar dan rupa Allah. Siapakah gambar dan rupa Allah itu? Itulah Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 15. Yesus Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Berarti manusia diciptakan mengikuti Kristus. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah Kristen. Itu tadi. Bedakan dengan istilah keagamaannya. Kalau istilah Kristen baru muncul di Antioquia. Nah itu beda. Tapi kalau iman pertama adalah Kristen. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kok kalian orang Kristen nggak jadi Yahudi aja? Ya kami jawab, lo Yahudi itu jauh lebih belakang dari Kristen. Yahudi itu cuma namanya cucu. Anda tahu bedanya Yahudi, Israel sama Ibrani? Gitu. Yahudi itu cuma namanya cucu. Yehuda itu loh Yahudi itu. Israel itu kan nama anak. Yaitu Yakub itu loh, itu Israel. Kalau Ibrani Anda harus tahu, itu adalah 8 angkatan di atasnya Israel. Nah, kalau Adam itu kan manusia pertama, karena itu Kristen lebih tua daripada Yahudi. Itu. Karena saat Yesus kalau ada tambahan pertanyaan izin ke Ana ya, karena tadi Anda terakhir ini kan sedang antri juga. Nanti kasihan nggak kebagian ini. Banyak yang antri Bang John. Tunggu Bang John, kalau begitu saya beri waktu dan kesempatan untuk ini ya, kita berikan kesempatan buat Pastor Cipto minum dulu ya, boleh ya? Oke, saya satu pujian dulu ya. Oke, Bang Muhammad, Waalaikumsalam, Shalom. Aku nyanyi dulu. Mati. Sama-sama yang tahu pujiannya, kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar
Haleluya. Shalom Papi. Shalom juga Bang Muhammad. Dan selamat pagi Pak Felix. Pagi. Shalom pagi Pak Shalom, Felix. Shalom. Shalom Pak Muhammad, cuma pagi, Bang. Shalom Papi. Shalom, shalom, Papi, Kak Muhammad, ya, Kak Felix. Iya, luar biasa Bang Muhammad pasti lagi sementara di tempat bising ya. Jadi sudah typing ya pagi semuanya. Oke, siap Bang Muhammad ya. Bang Muhammad duduk diam baik-baik ya. Sekiranya nanti ada gerakan dan ada merasakan sesuatu yang bagaimana teman-teman? Kalau Bang Muhammad merasa ada gerakan, Pastor Cipto doakan, tumpang tangan saya Pastor, gitu. Langsung kita doakan, oke? Tapi untuk saat ini diam-diam dulu ya. Kita menyanyi-nyanyi dan nanti ada banyak pertanyaan. Bang Muhammad juga bisa belajar dari setiap pertanyaan yang ada ya, lalu juga bisa belajar dari setiap jawaban yang diberikan sama Pastor. Papi, silakan Pi, ada tamunya Pak Felix ini Pi. Halo Pi. Ya, pagi Felix. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Felix. Oh, ada. Selamat pagi semuanya. Shalom berkah dalam. Pagi, salam berkah dalam, rahayu.